Shalom, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan sangat baik di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kami sedetik pun. Berkat Tuhan itu juga selalu mengalir dalam kehidupan keluarga kami. Meskipun kami dan suami berada jauh ya, suami sama anak tinggal bekerja di Solo, tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan selalu menyertai suami kami dan anak kami selama di Solo. Itulah yang menjadi iman kami, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Dan kami mengucap syukur di mana setiap hari itu berkat Tuhan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kami melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Apa yang kami bisa, apa yang kami lakukan, Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur pada hari Sabtu tanggal 30 itu, waktu saya bersama suami untuk menghadiri kelulusan anak kami. Di situ waktu kami menunggu dan mendengarkan sampai selesai, dan Tuhan senantiasa memberkati anak kami. Di situ anak kami boleh lulus dan mendapatkan nilai yang baik, dan semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh diterima anak kami. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa tetap menyertai, membimbing, dan memberkati dalam keluarga kami. Itulah yang menjadi iman dan percaya kami, kalau Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Nah, di situ kami percaya kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita tetap tinggal dan melekat pada Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi iman dan percaya kami, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa, tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Terima kasih, itulah yang menjadi kesaksian kami. Biarlah melalui kesaksian yang kami boleh bagikan pada saat ini, kiranya boleh memberkati saudara semuanya dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita berjumpa lagi di dalam Blessing Time. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan seperti ini: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebetulnya kurang lebih sama, dalam artian bahwa Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan hidup, mengalami permasalahan di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita berbicara mengenai pergumulan hidup, itu selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saya dan saudara tidak mungkin menghindarkan diri dari pergumulan hidup. Karena saya percaya bahwa persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, apapun bentuknya, baik itu masalah ekonomi, kesehatan, atau masalah-masalah lain, Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud, agar karakter Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Dan melalui persoalan itu,
kita sedang dibentuk, diproses oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga kita menjadi sama seperti Kristus. Yang menjadi persoalan adalah bukan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, tapi yang seringkali dari persoalan itu adalah respon kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi persoalan. Nah, bagaimanakah sikap saya dan saudara sebagai orang percaya ketika kita menghadapi persoalan? Berangkat dari ayat yang kita baca, saudaraku, ada dua bagian penting yang perlu kita renungkan bagaimana sikap saya, respon kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Yang pertama adalah bahwa ketika persoalan itu datang di dalam kehidupan saya dan saudara, maka yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percaya seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa yang percaya yang harus kita perbuat adalah percaya yang sungguh-sungguh, serius. Percaya yang kalau bahasa Jawa mengatakan tenanan, saestu-estu. Yaitu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di situ di ayat ini kita bisa melihat ada kata setia. Artinya apa? Artinya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Dalam situasi, kondisi apapun, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan kebersamaan kita dengan Tuhan, Tuhan bukan hanya melihat kita, memperhatikan kita, tetapi Tuhan itu senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita menjalani hidup ini dengan berbagai pergumulan hidup, masalah silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi kita mesti yakin, kita mesti percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan bukan hanya melihat kita menghadapi persoalan, tetapi Tuhan turut bekerja. Tuhan tahu persis persoalan kita dan kita tahu bahwa ayat ini memberitahu bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan merancangkan sesuatu yang indah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respon kita dalam menghadapi persoalan, kita harus begitu percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Supaya kita dapat melewati pergumulan hidup, persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, maka yang terpenting adalah keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka kita bisa melewati, bahkan berkemenangan atas setiap persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita, respon kita
dalam menghadapi persoalan, berangkat dari ayat tadi, di dalam Amsal 5 ayat yang ketiga, yaitu kita mesti bersandar kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, kita berserah kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, kita mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tidak berhenti percaya kepada Tuhan, tetapi kita betul-betul berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mesti menyadari bahwa sebetulnya kita sering rapuh, tidak berdaya, tidak mampu dalam menjalani kehidupan ini. Karena dunia yang kita tempati ini, saudaraku, berusaha menarik kita dengan kekuatannya, dengan daya yang luar biasa untuk menyeret kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kali ini firman Tuhan memberitahu bahwa ketika ada persoalan, kita mesti berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengharapkan Tuhan campur tangan dalam setiap persoalan kita. Kita tidak bisa melepaskan diri dari Tuhan. Kenapa demikian? Karena kemampuan kita terbatas, saudaraku. Kekuatan kita terbatas. Hanya kekuatan Tuhan yang memampukan kita menghadapi persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7-8 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Tadi saya katakan bahwa masalah selalu mewarnai kehidupan kita. Tetapi jangan takut, jangan khawatir dengan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka kemenangan itu akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Amin.